Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Budiharjo, saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Budiharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi CKW angkatan ke-11. Karena waktu sudah siang, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu desiminasi disiplin positif, yang kelima adalah penutup. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari Bapak Ibu kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Husnatul Hikmah disilakan, kemudian para hadirin diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Demikian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Husnatul Hikmah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Satidjo SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta OPS SD 2 Budiharjo, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 dalam rangka pemaparan aksi nyata 1.4 dari calon guru penggerak dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, rahmat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, teman kita calon guru penggerak angkatan ke-11 akan mengadakan aksi nyata, yaitu akan memaparkan budaya disiplin positif, kurang lebih nanti waktunya 1 jam. Tapi sebelumnya saya selaku kepala sekolah mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Yang kedua, permohonan maaf karena undangan hanya lewat PA dan mendadak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat waktunya yang sudah cukup siang dan nanti ada acara KKG, maka acara atau sambutan dari saya cukup sekian. Tapi sebelum saya tutup, semoga nanti Ibu Mustaqimah SPD dalam memaparkan aksi nyatanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Allahumma amin. Demikian sambutan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi disiplin positif. Kepada Ibu Mustaqimah SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Kuliharjo, yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang saya hormati rekan karyawan serta penjaga SD Negeri 2 Kuliharjo. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Puji syukur juga tidak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di ruang kelas 5 dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kehadirannya di acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita sendiri dan secara lebih luas untuk SD Negeri 2 Kuliharjo. Pada hari ini saya akan diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya dalam mempelajari modul 1.4 sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang akan kita pelajari atau modul yang selama ini saya pelajari di modul 1.4 ini adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama menuju ke paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan belajar bersama mengenai perubahan paradigma. Bagaimana sih perubahan paradigma yang kita alami dari mungkin pada saat kita zaman dahulu sebagai siswa dan sekarang pada saat kita menjadi pendidik yang akan mengajari siswa-siswi kita, di mana untuk pembelajaran dengan paradigma lama, sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru,
pembelajaran itu lebih dituntut untuk berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa bukan lagi objek tetapi subjek pembelajaran. Dia yang melakukan pembelajarannya sendiri, aktif melakukan pendidikan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang kita pedomani menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi setiap anak sudah punya dasarnya sendiri-sendiri, sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Guru hanya bersifat menuntun, menumbuh kembangkan kodrat yang sudah ada pada anak. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu peran guru. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dengan kodrat alam yang dimiliki oleh anak, peran guru di sini adalah seibarat menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak layaknya seorang petani. Kita diibaratkan seorang petani yang menumbuh kembangkan benih-benih yang ada di kelas kita. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang akan disemai, yang akan kita tanam. Apabila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan seperti pemupukan, penyiangan hama, penyinaran yang cukup dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita ibaratkan petani menumbuh kembangkan biji-biji tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari di mana untuk paradigma lama kita biasa menggunakan stimulus respon. Sedangkan untuk saat ini kita dituntut untuk melakukan pandangan tentang dunia yang berkualitas, di mana untuk stimulus respon kita diajarkan untuk melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dalam 20 anak yang ada di kelas itu tidak semuanya sama. Setiap anak pasti punya benih yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk untuk paradigma lama itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut paradigma baru kita dituntut untuk melihat semua perilaku itu punya tujuan, termasuk di dalamnya perilaku yang buruk. Nah, selain itu orang lain bisa mengontrol saya dalam paradigma lama, tapi paradigma baru mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam artian yang bisa mengontrol diri kita aslinya kita sendiri. Mau iya atau tidak tergantung kitanya. Kemudian kita juga bisa mengontrol orang lain menurut paradigma lama. Sedangkan menurut paradigma baru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang kita alami sekarang kalau di kelas itu biasanya anak lebih ngeyel. Nah, itu sebenarnya karena teori ini kita pahami lebih lanjut. Kita pahami bahwa setiap anak tidak bisa kita kontrol. Yang bisa mengontrol perilaku anak adalah dirinya sendiri. Oleh karenanya kita belajar di sini, kita belajar bagaimana menumbuhkan kontrol diri dalam diri anak tanpa kita yang harus mengawasi. Selanjutnya, pada stimulus respon kita dipaksa atau ada unsur pemaksaan pada saat rujukan gagal. Biasanya kita ada pemaksaan, tapi pada teori kontrol tentang dunia kita lebih menekankan pada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk disiplin positif sendiri, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kata disiplin itu kita tekankan kepada harus tertib, harus rapi, semuanya harus mengikuti aturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri terhadap dirinya sendiri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Itu namanya disiplin diri, bukan lagi disiplin yang ditekankan oleh orang lain tapi dirinya sendiri. Untuk disiplin positif sendiri, penerapan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik tiap individu tanpa ada paksaan dari manapun. Nah, dari menyambung dari nilai disiplin diri bahwa anak punya nilai kebajikan yang tertanam pada dirinya sendiri. Kita nyambung dari situ, kita akan mempelajari lagi tentang nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu diakui oleh banyak orang, ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sebagaimana kita mengakui bahwa di Indonesia agama ada berapa guru? Ada 6. Nah, dari ke-6 agama itu walaupun kita berbeda agama, tapi yang kita yakini adalah setiap agama yang ada di Indonesia pasti mengajarkan kepada kebaikan. Jadi apapun agamanya, nggak ada satupun Tuhan yang mengarahkan kita untuk berbuat buruk. Jadi tinggal bagaimana kita menanamkan nilai baik itu kepada anak, tidak peduli apapun agama anak. Gitu. Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi bukan lagi untuk mengharapkan imbalan atau lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang digaungkan dalam pendidikan Merdeka Belajar saat ini, yaitu kita menargetkan Indonesia emas dengan profil pelajar sesuai dengan Pancasila. Apa saja nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa, Bapak Ibu? Beriman. Ya, betul, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Itu landasan yang utama. Sebagaimana Pancasila kita yang pertama punya ketuhanan. Jadi memang Tuhan itu dasar dari segala perilaku yang kita lakukan. Kemudian ada berkebinekaan global. Kita dalam bersosial, berhidup, bermasyarakat itu pasti kita akan bertemu dengan beraneka ragam jenis manusia, kejadian ataupun lingkungan sosial yang berbeda-beda. Jadi anak harus kita kenalkan sejak dini tentang kebinekaan global, bahwa dunia ini tidak sesempit hanya agama Islam saja. Dunia ini tidak sesempit hanya ras kulit putih saja. Nah, jadi kita harus menanamkan bahwa ternyata Indonesia beragam. Nah, kita tanamkan sejak dini. Yang ketiga ada nilai gotong royong. Nah, ini sangat Indonesia banget. Ciri khas dari warga Indonesia adalah nilai gotong royong yang sudah tertanam dari dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang musim 17-an, gotong royongnya pasti sangat kuat dalam masyarakat. Yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya, jadi anak nggak bernalar sempit, tidak mudah tersulut. Itu namanya bernalar kritis. Dalam menghadapi masalah itu tidak bersumbu pendek, ya, kalau istilahnya zaman sekarang. Jadi kalau menghadapi suatu masalah dinalar dulu dengan panjang, dilogika, baru kemudian bertindak, tidak langsung tersulut. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang motivasi perilaku, di mana setiap manusia melakukan suatu perbuatan pasti sebenarnya ada motivasinya. Apa saja motivasinya? Yang pertama ada eksternal dan yang kedua ada internal. Apa itu eksternal? Eksternal artinya dari luar. Jadi pengaruh-pengaruh yang menyebabkan seorang itu melakukan kegiatan dari luar. Jadi pengaruh dari luarnya itu apa saja? Salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa anak-anak berangkatnya jam 6 pagi? Oh, pengen dihukum. Nah, kenapa anak-anak mengerjakan PR
biar tidak dimarahi, itu berarti unsur ekstrinsik dari luar. Ada juga untuk mendapatkan imbalan, selain ketidaknyamanan juga untuk memperoleh imbalan. Kenapa anak-anak serba banget? Soalnya dikasih hadiah bintang sama bu guru, soalnya dikasih ranking 1 sama bu guru, itu namanya imbalan atau hadiah. Sedangkan yang kita sasar di sini yaitu motivasi internal dari dalam diri siswa sendiri, yaitu bentuk untuk menghargai dirinya sendiri. Setiap manusia berharga. Lalu bagaimana untuk menghargainya? Ya dengan berbuat baik. Setiap anak harus berbuat baik karena memang untuk bentuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi lebih ke evaluasi jangka panjang ke anak. Selanjutnya, ini sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, biar tidak ngantuk nih Bapak Ibu, kita coba dulu sebentar. Sebentar. Ya silakan berdiri Bapak Ibu. Sebentar, ini hanya 2 menit. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan kondisi kelas agar kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tidak perlu muluk-muluk kita ambil sedikit, tapi yang inti, kunci dari setiap peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, saya contohkan tentang langkah pembuatan keyakinan kelas untuk di kelas 5 Negeri 20 Harjo. Yang saya lakukan yang pertama yaitu curah pendapat atau berdiskusi tentang peraturan. Nah, biasanya saya menggunakan seperti misalnya kertas sticky note. Setiap anak menuliskan satu peraturan kelas yang dia yakini perlu untuk ditegakkan. Nah, kemudian dari peraturan kelas itu kita susun menjadi keyakinan kelas. Bagaimana menyusunnya? Kalau anak kan biasanya nggak bisa bikin kalimat positif ya. Nah, biasanya anak dilarang berisik, dilarang mensontek,
dilarang mengganggu. Nah dari peraturan kelas yang dibuat oleh anak, kita ambil kata kuncinya atau kita simpulkan, kan nggak semuanya berbeda, biasanya ada yang sama. Ya, yang sama-sama itu kita tuliskan di papan tulis, kemudian kita ubah dari yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang berisik, kita ubah menjadi apa, Bapak Ibu? Jaga ketenangan. Jaga ketenangan, jaga ketertiban. Ya, dilarang mencontek pada saat ulangan, kita buat, kita susun menjadi kalimat positifnya. Apa kira-kira? Belajar mengerjakan sendiri. Ya, mengerjakan secara mandiri atau tanggung jawab. Nah, itu juga salah satu bentuk keyakinan kelas. Jadi yang tadinya peraturan bersifat negatif, dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu kita ganti menjadi kalimat positif. Selanjutnya yang ketiga, kita cek kembali dan menyepakatinya. Setelah sepakat, baru kemudian kita buat menjadi tempelan. Kita tempel di papan pajangan kelas untuk anak biar selalu ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dulu. Jadi untuk setiap berkala anak kalau ada yang melakukan pelanggaran misalnya, nah bisa teman yang lain mengingatkan, "Ayo, ini keyakinan kelasnya bagaimana?" Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu punya kebutuhan. Ya, kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa Bu? Makan. Selain makan Bu? Selain makan, kasih sayang. Kasih sayang, ya betul. Karena setiap manusia butuh makan dan butuh kasih sayang. Selanjutnya apa Bu? Kesehatan. Oh iya, kesehatan. Itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi hampir oleh setiap orang. Ya, bahkan bayi yang baru lahir, walaupun dia belum butuh makan, tapi dia butuh untuk dikasih sayang, berhak untuk hidup, berhak untuk diberi kasih sayang. Utamanya itu ya, kasih sayang. Kasih sayang nggak muluk-muluk harus yang diberikan gelang sebonjreng ya Bu. Tapi mulai dari dia bayi lahir saja itu harus dipeluk, harus disayangi, diterima. Itu bentuk kasih sayang. Ya, kita lihat bersama kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu hak dasar. Jadi kalau ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, berarti dia melanggar hak manusia. Misalnya di sini bertahan hidup dalam hal rumah, kesehatan, dan makanan. Kita lihat anak-anak didik kita sudah terpenuhi atau belum kebutuhan akan ini bertahan hidupnya. Apakah dia sudah makannya tercukupi atau belum? Rumahnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Kita bisa lihat dari situ. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang tadi saya jelaskan, bayi yang baru lahir saja walaupun belum butuh makanan, dia sudah sangat membutuhkan kasih sayang. Jadi, apalagi untuk kita yang sudah dewasa ya, walaupun kelihatan tangguh, tapi tetap saja kita membutuhkan kasih sayang. Apabila kita diperhatikan, ada perasaan senang dalam hati kita. Yang ketiga ada penguasaan, di mana penguasaan itu lebih diidentikan kepada kemampuan untuk menguasai sesuatu. Bisa menguasai, bukan menguasai yang bagaimana menjajah itu bukan, tetapi lebih ke menguasai misalnya suatu pelajaran. Aku senangnya bisa bimbingan. Nah itu berarti anak menguasai kemampuan keterampilan perkalian, atau mungkin penguasaan dalam hal berteman, harga diri. Biasanya anak akan lebih bangga pada saat teman-temannya banyak mengikuti, dia bawa mainan apa, teman-temannya ikut main bersama, itu merasa dia menguasai teman-temannya atau bisa mengambil alih perhatian teman-temannya. Kemudian ada hak kebebasan atau kebutuhan berupa kebebasan. Contohnya kebutuhan untuk menentukan pilihan. Biasanya kalau zaman dulu kita SMP masih manut ya. Kalau zaman sekarang anak-anak mau milih SMP sudah harus sesuai dengan keinginan anak. Ya, zaman dulu kita masuk IPA atau IPS saja masih ditentukan orang tua. Kalau sekarang tidak, SMP saja sudah milih. Aku nggak mau, nggak mau di pondok, nggak mau di SMP, nggak mau di MTS. Sudah punya pilihan dengan yang kuat. Keyakinan anak zaman sekarang itu kuat-kuat sekali. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah ini yang simpel. Anak butuh senang, makanya
Di antaranya yaitu dengan menempatkan dirinya sebagai penghukum. Nah, kita bisa milih. Kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang kita analisis bersama di mana kebiasaan kita sebagai seorang guru. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita analisis bersama, kita cek bersama dengan menggunakan video ya. Coba lihat dulu. Ya, kita lihat cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Dari video ini coba tolong Pak Teguh berikan pendapatnya bagaimana Pak Teguh? Menurut Bapak video ini bagaimana? Ya, kalau dilihat dari keberadaan anak seperti itu, kita sebagai guru harus berpikir dulu ada apa di sini. Jadi tidak langsung mengambil keputusan nih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh atas komentarnya. Jadi dari cuplikan video tadi kita bisa lihat bersama bahwa ternyata yang awalnya kita kira anak melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan,
cari tahu gitu alasannya. Kita cari tahu dulu bersama alasannya apa, kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Apakah ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi atau karena masalah yang lainnya. Nah, ternyata setelah diselidiki, setelah tanpa sengaja diketahui, ternyata anak dengan berbaik hati menolong bapak tua untuk menyeberang jalan. Nah, ternyata dari situ guru baru terketuk bahwa ternyata anak punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, sehingga ini bentuk pembelajaran kita sebagai guru dalam mengambil suatu keputusan, terutama di sini karena bapak melakukan hukuman, dia tidak menganalisis terlebih dahulu dan menjatuhkan hukumannya tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, untuk kebermanfaatannya kurang, sehingga mungkin kedepannya seorang guru harus analisis dulu kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Gitu. Ya, selanjutnya dari cuplikan video tersebut kita ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tadi yang pertama penghukum. Kalau menurut Bapak Ibu berarti Bapak di atas itu dalam video tadi bertindak sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, menghukum. Kenapa menghukum? Ciri khasnya dari karakter guru sebagai penghukum yang pertama yaitu guru berbuat dengan selalu menghardik. Biasanya menunjuk-nunjuk, sukanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menyindir. Selain itu, guru juga memiliki kebiasaan dalam berkata, di mana guru biasanya berkata dengan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, biasanya disertai dengan hukuman. Yang ketiga, hasilnya adalah anak yang memberontak, menyalahkan orang lain, dan suka berbohong. Sehingga murid biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi tidak timbul motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki diri, justru malah terkesan menyepelekan guru. Kemudian dampaknya pada murid akan membuat anak mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kadang ada tipe-tipe guru, saya sendiri juga mungkin kadang suka memunculkan perilaku seperti ini. Seperti misalnya guru akan berbuat mengatakan seharusnya seperti ini. Jadi biasanya bu guru atau pak guru akan menggunakan senjata dengan memasang raut sedih dan membuat anak-anak kita merasa bersalah apabila tidak melakukan apa yang kita inginkan. Bu guru kecewa sama kamu seharusnya kan seperti ini, kamu gak kasihan sama bu guru. Nah, kemudian itu akan membuat anak atau murid menjadikan walaupun anak meminta maaf, tetapi itu akan memunculkan rasa rendah diri pada anak. Jadi anak akan merasa bahwa dirinya tidak berharga atau mungkin suka membuat kesalahan dan suka membuat kecewa orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, di mana untuk posisi sebagai teman itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Karena sebagai teman, jadi seolah-olah antara guru dan murid itu bareng terus, tidak ada jurang pemisah di antara keduanya. Jadi anak-anak akan berpikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau pak guru-gurunya melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh anak yang kecewa karena merasa bapak ibu gurunya adalah teman. Nah, kemudian akan menjadikan secara lebih lanjut dampak pada muridnya, menjadikan anak jadi lemah dan tidak mandiri serta ketergantungan terhadap guru. Yang keempat adalah posisi pemantau atau pengawas biasanya. Nah, untuk posisi pemantau ini guru lebih kepada menghitung serta mengukur. Kemudian akan kita cek, akan kita sambungkan kaitkan dengan peraturan. Misalnya apa peraturannya? Anak akan hanya menyesuaikan diri apabila diawasi, karena gurunya sebagai pemantau, bukan karena dirinya sendiri, tetapi dia berbuat baik apabila dipantau. Contohnya, kita kalau di kelas anaknya diem, tapi ditinggal jendela mingser kemarin kantor, anaknya langsung teriak kayak pasar. Nah, itu karena kita mungkin di kelas lebih kepada bertindak sebagai pemantau, belum kepada yang terakhir yaitu manajer. Apa itu posisi manajer? Manajer itu kita lebih kepada menanamkan nilai kebajikan itu ke diri
kemudian kita ajukan lagi pertanyaan tentang keyakinan. Kita kuatkan pribadi anak, dan yang terakhir kita bisa evaluasi lagi bagaimana cara yang bisa anak lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita akan menerapkan atau mencari tahu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Contohnya, untuk hukuman, bagaimana Bu? Untuk hukuman sifatnya bagaimana Bu? Menyakitkan, Ya, tidak nyaman, perasaan takut, ya, memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. ya, itu hukuman. Jadi kalau kita membuat hukuman, walaupun zaman sekarang tidak ada hukuman yang nyiwit, nabok, dan lain sebagainya, tetap saja itu menyakitkan karena terkadang tanpa sadar kita memberikan hukuman yang bersifat verbal. Ya, kita kadang walaupun tidak sampai memaki yang kasar, tapi dengan ucapan yang menyakitkan saja itu menimbulkan rasa sakit pada diri anak dan serta tidak nyaman, takut, dan menjadi rendah diri. Sedangkan untuk konsep disiplin dengan bentuk penghargaan, selain menghukum, kita juga biasanya memberikan penghargaan, terutama kelas rendah Ibu, biasanya dikasih bintang, dikasih tepuk, dikasih penghargaan yang lain. Ternyata ada juga pengaruhnya. Apa saja pengaruhnya Bu? Pengaruhnya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem. Iya, terus sekali yang dibacakan oleh Bu Apri. Jadi bentuk penghargaan meskipun terlihat positif, itu ternyata ada dampak negatifnya pada diri anak. Misalnya anak itu akan menjadikan merusak hubungan. Biasanya yang terlihat menonjol dalam kelas kan hanya 1-2 anak. Nah, untuk yang tidak menonjol itu biasanya akan merasa tidak diperhatikan oleh bu guru. Saya tidak pernah dikasih bintang oleh bu guru. Saya nggak pernah dikasih ranking, aku ranking iso dewe. Nah, itu menjadikan anak tersiksa secara mentalnya. Walaupun ada nilai positifnya juga untuk penghargaan. Yang ketiga, selanjutnya Bu, kita akan mengenal dari konsep disiplin berupa konsekuensi. Ini juga biasanya kita terapkan dalam membuat hukuman, tidak hukuman yang kasar, tapi konsekuensi. Apa saja konsep dari konsekuensi Pak? Penguatan cara pendek, Ya. perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, keinginan waktu untuk memenuhi kesadaran. Iya. Ya, konsekuensi itu biasanya ada pada peraturan sekolah. Jadi setiap ada pelanggaran, anak akan menerima konsekuensinya sendiri. Nah, karena bentuknya konsekuensi, maka dibutuhkan monitoring oleh pemangku kepentingannya, gurunya, kepala sekolahnya. Kita harus selalu memonitor apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena kalau ada, kita harus selalu menerapkan konsekuensinya. Sedangkan yang terakhir, kita mengenal yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi bukan kita yang bertanggung jawab untuk menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi diri murid sendiri. Fokusnya ada pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang dilakukan, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri ingin memperbaiki. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu mirip seperti kita memberikan waktu sejenak untuk anak mengevaluasi kelakuannya, tindakannya, apa yang tidak sesuai, apa yang memungkinkan anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi semacam kalau mungkin dalam masyarakat kita masukkan ke lembaga pemasyarakatan ya. Nah, di penjara itu kan mereka nggak dihukum, nggak diapa-apakan, tapi mereka diberi waktu sejenak untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum akhirnya dia kembali ke kelompoknya lagi. Mereka kembali ke masyarakat lagi untuk bisa diterima dengan lebih baik, dengan karakter yang lebih baik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang dicari bukan
tetapi lebih kepada solusinya, apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuannya kamu kepengen seperti apa sih? Kamu kepengen seperti siapa? Apakah kepengen seperti orang yang baik itu atau kepengen seperti orang yang buruk itu? Kemudian ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan tidak ditebus, tetapi dipelajari, dievaluasi agar tidak terjadi kembali. Yang kedua, kita berfokus pada memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi guru menawarkan, mau bagaimana selanjutnya untuk memperbaiki masalah ini. Nah, yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau refleksi. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita gali lagi apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang keenam, cara yang paling baik. Ini dianggap cara yang paling baik untuk mengatasi suatu permasalahan atau kasus. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi setelah anak menganalisis kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, anak dikembalikan lagi kepada murid, kepada kelompoknya untuk melihat lagi bagaimana perkembangan perilaku anak, apakah menjadi lebih baik atau masih butuh bimbingan lagi. Nah, kita cari tahu bersama perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa kira-kira Bu Us? Kalau hukuman cenderung ke fisik ya Bu? Ya. Hukuman fisik seperti itu. Ya. Seperti kita kalau ada anak yang terlambat itu disuruh berkeliling lapangan sebelum masuk kelas seperti itu. Kalau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi itu biasanya terkait dengan aturan yang ada, Bu. Betul. Jadi konsekuensi misalnya, kalau tadi betul yang Ibu sampaikan, kalau hukuman lebih pada fisik, tapi kalau konsekuensi biasanya keterkaitannya dengan materi tersebut. Misalnya, anak tidak menggunakan kaos pada saat pelajaran olahraga. Kalau hukuman, mungkin anak digebuki, dicimiti. Tapi kalau konsekuensi, kira-kira apa yang berkaitan dengan pelajaran olahraga, Bapak Ibu? Menjadi omongan teman-temannya. Ya, misalnya seperti itu. Atau kalau konsekuensi yang lebih terkait pelajaran, misalnya Bu, kalau pelajaran olahraga kira-kira konsekuensinya apa, Bu? Tidak boleh mengikuti pelajaran. Iya, tidak boleh mengikuti pelajaran di lapangan, atau mungkin anak lari keliling lapangan. Walaupun terkesan kejam, tapi karena itu pelajaran olahraga, itu merupakan konsekuensi. Berbeda lagi kalau pelajaran matematika, tapi kok konsekuensinya disuruh lari, itu nggak ada hubungannya. Berarti itu hukuman. Jadi perbedaan antara konsekuensi dan hukuman, kalau konsekuensi biasanya terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi ada kaitannya. Tapi kalau hukuman biasanya sembarang, sesuka-suka guru mau ngasih hukuman apa. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut tuh. Untuk yang terakhir, restitusi. Ya, contoh hukuman. Contoh hukuman di sini adalah berdiri di depan kelas. Siapa Bapak Ibu yang suruh anak berdiri di depan kelas? Tidak ada ya, 2024 sudah tidak ada anak yang berdiri di depan kelas. Ada juga membersihkan toilet. Masih ada Bapak Ibu? Tidak, nggih. Kalau rata-rata sekarang hukumannya lebih ke misalnya nggak mengerjakan PR disuruh apa Pak Teguh? Mengerjakan ya, Pak. Mau nggak mengerjakan ya hukumannya mengerjakan di luar. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada yang nggak garap PR, hukumannya bersihkan WC, kan nggak ada hubungannya. Nah, kalau konsekuensi biasanya kita sudah ke arah konsekuensi. Karena tidak mengerjakan, berarti ya disuruh mengerjakan di luar. Kemudian ada misalnya guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga, untuk restitusi contohnya adalah, yang ketiga untuk restitusi contohnya misalnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya sendiri, keyakinan yang ada pada dirinya sendiri, untuk kemudian membantu murid menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, bisa dengan guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih kepada keyakinan. Ditanya bukan diberi hukuman atau konsekuensi.
rekomendasi, tapi ditanyakan keyakinan kelas seperti apa yang kamu yakini, yang kita sepakati. Menurutmu keyakinan yang kamu lakukan, perilaku yang kamu lakukan sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita dulu. Gitu. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah penerapan kita sebagai guru dalam menghadapi suatu kasus. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana membuat anak yang merasa bersalah, yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kita kembalikan lagi kepercayaan diri anak bahwa nggak apa-apa kok, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, bukan cuma kamu, guru juga biasa pernah berbuat salah. Jadi kita kembalikan lagi kepercayaan diri anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita menstabilkan identitas, jadi anak tidak rendah diri, tidak minder dengan kesalahan yang dilakukan. Setelah kita memvalidasi, menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita gali, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu terlambat? Nah, kita gali lebih lanjut, kenapa dia berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, kita tanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Lanjut. Ya, selanjutnya saya berikan contoh. Ini adalah contoh praktek saya dalam menghadapi sebuah kasus di kelas 5, yaitu Cindy tidak mengumpulkan tugas, di mana pada saat itu saya ada undangan rapat di Excorwil sehingga saya memberikan tugas. Namun setelah saya cek, ternyata tugas anak ada yang tidak mengumpulkan, yaitu Mbak Cindy. Langkah yang saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi adalah saya buatkan dalam bentuk video, ya Bapak Ibu. Ya, ini langkah pertama, saya menstabilkan identitas. Yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Saya validasi kenapa anak tidak mengerjakan tugas. Ternyata pada saat itu alasannya anak tidur terlalu malam, sehingga pada saat pelajaran dia capek dan tidak mengerjakan. Kemudian langkah ketiga, saya tanyakan kembali keyakinan kelas yang kita sepakati dulu bagaimana, sesuai atau belum perilaku yang anak lakukan dengan keyakinan kelas kita. Dan anak mengiyakan bahwa itu tidak sesuai. Ya, selanjutnya Bu Guru. Nah, untuk kasus kedua, saya meminta Pak Guru salah satu nanti ada yang mempraktikkan menjadi seorang guru dan menjadi seorang siswa, di mana pada hari itu, pada suatu hari ceritanya suasana halaman SD Negeri 20 Mulyorejo pada saat jam istirahat ya ramai seperti biasa. Namun tiba-tiba ada yang datang, anak menemui Pak Guru dan melaporkan bahwasanya Ami berkata-kata kurang sopan. Ini biasanya ya Bu, lagi istirahat anak tiba-tiba lari ke kantor, Bu, ada yang ngomong salah Bu. Nah, sekarang kita akan belajar menerapkan bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Monggo, siapa yang mau jadi guru? Ya, saya. Bu, mau jadi murid Bu? Ya. Monggo. Langkah yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Anaknya. Padahal Bu, oh ini Ani ya? Ani yang berbuat salah, ya dipanggil. Ani, kamu tahu apa tidak dipanggil guru ke kantor? Tidak tahu. Tadi coba Ani di kelas itu ngapain coba? Kok ada temannya laporan sama Bu Guru? Ngomong saru. Ani, ngomong saru. Baik apa tidak? Ya, tentunya berbuat tidak baik, berkata tidak baik itu semuanya pernah melakukan, karena kita itu manusia biasa.
tidak apa-apa. Kenapa kok Ani bisa berkata yang tidak baik? Alasannya apa? Ikut teman Bu. Oh, ikut-ikut teman. Kira-kira itu Ani berkata tidak baik, melanggar keyakinan kelas kita apa tidak, Ani? Iya. Apa coba? Ingat apa tidak? Menghargai teman. Menghargai teman. Nah, kalau Ani sudah tahu kalau itu salah, besok jangan diulangi lagi ya. Biasakan kita berkata yang baik sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, Ani yakin kan itu kalau kita berbuat baik itu sebuah yang baik untuk kita. Nah, sekarang Ani boleh ke kelas lagi. Terima kasih teman untuk permainan peran atau role playing dari Ibu Snatul dan Ibu Komaria. Selanjutnya ya, sangat bagus sekali ya bermain perannya. Jadi Bu Us menerapkan dengan sangat baik bagaimana seorang guru melakukan segitiga restitusi, mulai dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Baiklah, ya, rangkaian acara demi acara setelah saya sampaikan ini di penghujung presentasi saya sebagai pemaparan di sini memohon maaf apabila ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru menghadiri acara pada siang hari ini. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Luar biasa dulu sama. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Mustakimah yang telah memaparkan yaitu diseminasi disiplin positif.